Halo semuanya dan selamat datang. Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu yang jujur aja jadi tantangan buat banyak peneliti. Gimana caranya mengubah data mentah, hasil riset kita yang berharga, menjadi sebuah artikel ilmiah yang solid dan meyakinkan. Yuk kita bedah sama-sama. Pernah ngerasa gini nggak? Data penelitian udah numpuk, hasil kerja keras berbulan-bulan, tapi pas mau nulis, bingung. Mau mulai dari mana ya? Nah, kalau Anda ngerasa gitu, tenang aja. Anda nggak sendirian. Ini masalah yang umum banget kok. Tapi, kabar baiknya, ada semacam peta yang bisa kita ikuti. Dan ini dia petanya, IMRD. Mungkin kedengarannya teknis ya, tapi anggap aja ini kerangka superlogis yang dipakai di seluruh dunia. Introduction, Methods, Results, and Discussion. Struktur inilah yang akan mengubah kebingungan kita tadi menjadi sebuah alur yang jelas. Nah, kita nggak akan mulai dari introduction atau pendahuluan. Kita akan mulai dari bagian yang paling fundamental, yaitu fondasinya. Dalam sebuah artikel ilmiah, fondasi itu adalah bagian metode. Disinilah kepercayaan pembaca dibangun. Jadi, bagian metode ini intinya menjawab satu pertanyaan super penting. Bagaimana? Gimana persisnya cara Anda melakukan penelitian? Gimana cara ngambil datanya? Gimana cara ngolahnya? Tujuannya ada dua. Pertama, jelas untuk membangun kredibilitas. Tapi yang kedua, dan ini nggak kalah penting, adalah supaya peneliti lain bisa, meniru atau mereplikasi penelitian Anda. Inilah jantungnya sains kan? Sesuatu baru bisa dianggap valid kalau bisa diuji ulang oleh orang lain. Coba lihat ini, menarik banget. Struktur IMRD itu sebenarnya cerminan langsung dari metode ilmiah yang kita pelajari. Bagian observasi dan hipotesis itu masuknya ke pendahuluan. Nah, bagian eksperimen atau cara kerja kita, tentu saja itu adalah inti dari bagian metode. Nanti kesimpulannya kita jabarkan di hasil dan pembahasan. Jadi semuanya nyambung. Biar lebih gampang, kita bisa pecah bagian metode jadi 4 komponen utama ini. Pertama, jelaskan siapa partisipannya dan desain penelitiannya seperti apa. Kedua, urutkan prosedur atau langkah-langkahnya secara detail. Ketiga, sebutkan alat spesifik apa yang dipakai. Dan terakhir, yang paling penting, jelaskan bagaimana data itu dianalisis. Anggap aja ini checklist wajib biar bagian metode Anda lengkap. Nah, ini tips teknis penulisan yang krusial. Kenapa sih sering pakai kalimat pasif seperti data dianalisis menggunakan? Tujuannya adalah untuk menjaga objektivitas. Fokusnya itu pada proses penelitiannya, bukan pada si peneliti. Jadi, kita seolah-olah menceritakan kisah penelitian itu sendiri, bukan kisah tentang kita. Oke, fondasi kita udah kokoh. Sekarang, waktunya kita menyusun dinding dari bangunan penelitian kita. Dan batu batanya, tentu saja data Anda. Selamat datang di bagian hasil. Ini panggung utama untuk semua temuan Anda. Nah, di sini nih banyak yang sering keliru. Penting banget untuk membedakan antara hasil dan pembahasan. Gampangnya gini, di bagian hasil, peran Anda adalah sebagai reporter. Anda cuma melaporkan fakta, angka, data, apa adanya, tanpa opini. Nanti, di bagian pembahasan, barulah Anda berganti peran jadi seorang analis yang menjelaskan apa arti semua data itu. Kutipan ini memperjelas poin tadi. Jadi, bagian hasil itu menjawab pertanyaan, apa yang kamu temukan? Sedangkan bagian pembahasan menjawab terus kenapa? Kenapa temuan ini penting? Dengan memisahkan keduanya, artikel Anda jadi jauh lebih runut dan gampang dimengerti. Jadi, di bagian ini tahan dulu keinginan untuk interpretasi atau berspekulasi. Pokoknya, sajikan data seobjektif mungkin. Apakah ada peningkatan, penurunan, perbedaan yang signifikan? Tuliskan saja apa adanya. Biarkan data yang menjadi bintang utamanya di sini. Dan pepatah ini, wah bener banget, terutama di bagian hasil. Jangan sampai pembaca Anda pusing membaca paragraf panjang yang isinya cuma angka-angka. Kalau Anda bisa mengubahnya jadi visual, lakukan. Contohnya seperti ini. Lihat deh, dengan satu grafik batang, kita bisa langsung ngeh kalau kinerja kelompok A itu paling tinggi, jauh di atas yang lain. Jauh lebih efektif daripada menjelaskan dengan teks kan? Jadi, grafik, tabel, dan diagram itu teman terbaik Anda di bagian hasil. Oke, fondasi sudah ada, dindingnya juga sudah berdiri tegak. Sekarang, waktunya kita pasang atap dan memberi makna pada seluruh bangunan ini. Kita masuk ke bagian pembahasan, di mana cerita di balik angka-angka mulai terungkap. Ini dia pertanyaan intinya. Inilah tugas utama dari bagian pembahasan. Anda sudah menyajikan data di bagian hasil, sekarang jelaskan ke pembaca. So what? Kenapa data ini penting? Apa kontribusinya? Anggap 5 poin ini sebagai resep untuk bagian pembahasan yang mantap. Pertama, rangkum lagi temuan utamanya. Lalu, interpretasikan artinya.
Setelah itu, bandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, apakah sejalan atau justru berbeda. Kemudian akui keterbatasan studi Anda. Terakhir, tutup dengan implikasi dan saran untuk kedepannya. Banyak yang takut nulis bagian keterbatasan. Khawatir nanti artikelnya jadi kelihatan lemah. Padahal justru kebalikannya. Saat Anda jujur mengakui keterbatasan, itu menunjukkan bahwa Anda paham betul seluk-beluk penelitian Anda. Ini justru tanda seorang peneliti yang kritis dan percaya diri. Kredibilitas Anda malah naik. Baik, kita sudah bahas semua bagian intinya. Sekarang, mari kita simpulkan jadi 3 tips praktis yang bisa langsung Anda terapkan biar naskah Anda makin siap untuk publikasi. Pertama, dan ini yang paling dasar, jangan pernah setengah-setengah di bagian metode. Tulis dengan jelas dan sedetail mungkin. Ingat, kredibilitas seluruh paper Anda bergantung pada seberapa transparan Anda di bagian ini. Kedua, jaga kemurnian bagian hasil. Pisahkan dengan tegas antara penyajian data dengan interpretasi. Biarkan buktinya yang berbicara lebih dulu, jangan dicampur adukan. Dan yang ketiga, di bagian pembahasan, inilah saatnya Anda menunjukkan analisis yang mendalam. Hubungkan titik-titik yang ada, jelaskan signifikansinya, dan tunjukkan pada dunia kenapa penelitian Anda ini penting. Jadi, pada akhirnya, menulis artikel ilmiah itu bukan cuma melaporkan fakta. Ini adalah seni menyusun sebuah narasi, sebuah cerita yang meyakinkan, dengan data sebagai pemeran utamanya. Anda adalah penceritanya. Setiap tumpukan data itu punya cerita yang tersembunyi di dalamnya. Dengan kerangka IMRAD ini, Anda punya alat yang pas untuk menceritakannya dengan baik dan benar. Jadi sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Kisah apa yang akan Anda sampaikan lewat data Anda?